Putri Yulia Sriani di channel YouTube Ismail Hasan. Sebelum tonton ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips-tips untuk mahasiswa sebelum ujian. Kalau dari saya itu yang pertama adalah istirahat dengan cukup sebelum menghadapi sidang skripsi. Yang kedua, memeriksa kembali skripsinya, bagaimana sistematikanya, bab 1 sampai bab 5, lampiran-lampiran skripsinya, itu dicek kembali halaman-halamannya. Jangan sampai di skripsinya itu ada yang terbalik atau ada yang kehilangan halamannya. Yang ketiga, tips yang ketiga bagi seorang mahasiswa maupun mahasiswi sebelum ujian skripsi itu, selain tadi istirahat dengan secukupnya, makan minum secukupnya, melatih diri. Yang ketiga adalah melatih diri di dalam presentasi PowerPoint-nya. Nah, setelah mempersiapkan PowerPoint-nya, diharapkan mahasiswa itu dalam membuat PowerPoint harus membuat secara detail, secara rinci, atau poin-poin yang akan disampaikan kepada para penguji. Jadi jangan membuat PowerPoint yang terlalu panjang, tetapi buatlah PowerPoint yang fokus pada satu titik persoalan, atau PowerPoint-nya itu pada misalnya bab 1 apa yang melatar belakangi, tinggal poinnya saja, apa dasolennya, apa dasennya. Nah, poin itu yang harus ada di rumusan masalah, atau substansi di latar belakang masalah itu yang harus ada di PowerPoint. Jangan terlalu banyak narasinya ya di dalam tips dalam pembuatan PowerPoint. Belajar kembali, membaca kembali, atau mengulas kembali skripsi para mahasiswa agar mahasiswa lebih bisa menguasai apa yang ada dalam isi skripsinya itu. Jadi mahasiswa mau belajar kembali, membaca kembali, kemudian mencari benang merah di dalam penelitiannya, apa yang menjadi keterkaitan-keterkaitan, substansi-substansi setiap babnya itu, agar memudahkan nanti bagi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para penguji. Jangan lupa membawa pulpen dan catatan. Nah, fungsi dari pulpen ini dan lembaran catatan atau kertas agar mahasiswa pada saat ditanya oleh penguji, mahasiswa itu dapat menulis dan mencatat pertanyaan-pertanyaan para penguji. Ingat itu, jangan sampai lupa bawa pulpen. Jangan sampai mahasiswa meminta pulpen para penguji. Itu bisa menjadi penilaian bagi mahasiswa tersendiri. Atau tips yang terakhir adalah sebelum berangkat untuk melaksanakan ujian skripsi atau sidang skripsi, mahasiswa dan mahasiswi seyogyanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta restu kepada orang tua, ibu bapak di rumah, untuk kelancaran dalam berkomunikasi dan kelancaran pelaksanaan sidang skripsinya. Nah, saya pikir itu tips-tips bagi mahasiswa sebelum menghadapi atau melaksanakan ujian skripsi atau sidang skripsi. Saya ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa muncul pada saat saya menguji skripsi. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan saya itu yang pertama adalah kita memulai dulu di bab 1 di latar belakang masalahnya. Nah, siap-siap bagi mahasiswa, yang saya tanyakan itu biasanya adalah apa dasein dan dasolen di dalam penelitian Anda, khususnya di latar belakang masalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan kepada mahasiswa yang sedang ujian skripsi adalah
apa pentingnya tujuan penelitian Anda ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya saya bertanya dengan ekstrim, kira-kira apa alasannya bagi saudara mengapa melaksanakan penelitian ini atau akan melaksanakan penelitian ini? Nah, siap-siap untuk para calon-calon sarjana, berikan alasan ilmiah Anda di latar belakang masalah. Saking pentingnya fokus penelitian Anda dan latar belakang masalah Anda itu, sampai-sampai misalnya saya kasih contoh, dunia ini akan kiamat Pak jika saya tidak melakukan penelitian ini. Nah, itu saking pentingnya penelitian yang Anda akan laksanakan. Terus yang kedua, harus diuraikan bahwa di latar belakang masalah ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Itu harus ada jelas letak-letak perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda. Khusus untuk di bab 1 di bagian rumusan masalah, yang saya tanyakan biasanya, gunakan bahasa operasional di rumusan masalah. Karena di dalam rumusan masalah itu ada yang bertanya tentang kepastian, ada yang bertanya tentang proses, dan ada yang bertanya tentang hasil. Nah, gunakan kata-kata operasional yang tepat. Yang mana kata operasional untuk menanyakan tentang kepastian atau hasil, yang mana yang menanyakan tentang proses. Saya kasih contoh. Jika rumusan masalahnya apakah, berarti dia tujuan penelitiannya untuk membuktikan atau ingin menyatakan sebuah kepastian di dalam penelitiannya. Tapi kalau rumusan masalahnya bertanya bagaimanakah, itu biasanya bertanya tentang proses. Nah, itu yang biasa saya tanyakan. Yang kedua, yang saya biasa tanyakan juga adalah tujuan penelitian Anda ini untuk apa? Nah, apakah untuk membuktikan teori? Apakah untuk atau menguji atau membuktikan teori? Yang kedua, apakah untuk menghasilkan teori atau menemukan teori? Dan yang ketiga, ataukah saudara ingin mengembangkan sebuah teori? Nah, itu yang biasa saya tanyakan. Khusus untuk di bab 2, ini bagi para mahasiswa dan calon-calon sarjana, pada saat masuk ke wilayah bab 2 atau kajian teori, yang pertama yang saya tanyakan jika saya menjadi penguji dan biasanya adalah apa grain teori dari kajian pustaka atau kajian teori Anda? Apa grain teorinya? Yang kedua, ruang lingkup teori yang Anda teliti itu bagian mana? Kemudian yang ketiga, indikator-indikator dari teori yang Anda akan uji itu yang mana? Ini untuk penelitian kuantitatif. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif, biasanya di kajian teori saya cukup menanyakan tentang grain teori sebagai landasan untuk menemukan teori. Dan yang saya tanyakan di bagian bab 2 itu adalah kerangka pikir dari sebuah teori itu. Bagaimana mahasiswa itu bisa mengulas, mengumpulkan semua teori-teori yang ada, kemudian dijadikan sebuah satu kesatuan menjadi kerangka pikir yang mengarah pada alur pikir penelitiannya dan sebagai fokus atau satu kesatuan dalam menentukan benang merah penelitiannya. Itu yang saya biasa juga tanyakan. Selanjutnya di bab 2, masih di bab 2, tentang hasil-hasil penelitian yang relevan. Di situ biasanya saya bertanya, apakah saudara, di mana letak perbedaan penelitian saudara dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya? Nah, di situ saudara harus membedakan dan mampu menguraikan secara ilmiah letak perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang
saudara akan laksanakan. Selanjutnya kita pindah ke bab 3. Di bab 3, khusus untuk di metode penelitian, saya biasa bertanya tentang mengapa saudara menggunakan jenis penelitian ini atau menggunakan pendekatan ini. Nah, itu biasa saya tanyakan. Apa alasan saudara mengapa menggunakan penelitian, misalnya penelitian survei? Kenapa menggunakan penelitian survei? Biasa juga saya tanya, apakah judul yang Anda teliti, latar belakang masalah Anda itu cocok enggak? Cocok tidak dengan jenis penelitian yang Anda gunakan? Selanjutnya di bagian B di metodologi penelitian tentang populasi dan sampel, biasanya saya bertanya, bagaimana cara Anda menetapkan sampel? Dan yang kedua, bagaimana cara Anda menentukan siapa-siapa yang menjadi sampel penelitian Anda? Nah, dan yang ketiga yang saya tanyakan, siapa rumus atau formula atau teori siapa yang Anda gunakan sampai dapat menetapkan jumlah sampel Anda? Itu yang saya biasa tanyakan. Terus masih di bab 3, yang biasa saya tanyakan pada setiap ujian skripsi bagi mahasiswa baik S1 maupun S2 adalah kalau dia di penelitian kualitatif, biasa saya tanyakan sumber data primer dan sumber data sekundernya. Nah, apakah sumber data primernya cocok dengan rumusan masalah dan judul yang Anda akan teliti? Selanjutnya masih di bab 3, yang biasa saya tanyakan juga adalah teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data ini mahasiswa harus menguraikan dan mampu menguraikan. Contohnya, jika dia menggunakan wawancara, maka saya akan bertanya, siapa yang Anda wawancarai? Untuk apa Anda wawancarai? Dan data apa? Fungsinya itu data untuk apa dan untuk mendukung penelitian Anda? Apa untungnya untuk mendukung penelitian Anda? Selanjutnya, kalau dia teknik pengumpulan datanya misalnya dengan menggunakan metode dokumen, maka saya akan bertanya, data hasil dokumen ini untuk apa? Untuk apa? Tujuannya juga untuk apa? Jika terkumpul, bagaimana juga caranya dianalisis? Begitu pula tadi misalnya metode interview yang digunakan. Interviewnya itu dilaksanakan kepada siapa? Siapa yang diinterview? Kemudian apa hasil interviewnya? Data hasil interviewnya untuk apa? Nah, itu yang saya tanyakan. Dan di kuesioner, misalnya teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner, maka saya akan bertanya, biasanya saya akan bertanya adalah, apakah pertanyaan-pertanyaan di kuesioner saudara sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah saudara tetapkan? Nah, biasanya saya mencocokkan antara butir-butir pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner itu mencocokkan dengan kisi-kisi instrumen, khususnya yang ada pada indikator-indikator. Karena ingat, indikator yang salah akan melahirkan instrumen atau pertanyaan-pertanyaan di angket atau kuesioner yang berbeda dan bisa menghasilkan hasil data penelitian juga yang berbeda. Selanjutnya di teknik analisis data, biasanya juga saya bertanya di situ. Di teknik analisis data, saya bertanya tentang apakah analisis saudara yang telah saudara tulis di dalam skripsi ini itu cocok digunakan untuk menganalisis data dan mampu menjawab rumusan masalah saudara. Nah, itu. Jadi siap-siap bagi mahasiswa untuk menjawab itu. Apakah analisis data yang digunakan itu sesuai tidak dengan tujuan penelitian saudara dan rumusan masalah yang dibangun? Apakah mampu dijawab oleh analisis data yang saudara dan saudari telah tetapkan di dalam skripsi saudari
atau saudara. Kemudian di bab 4, biasanya khusus untuk penelitian kuantitatif, saya bertanya di bab 4 itu lebih kepada uji hipotesisnya. Bagaimana saudara menguji hipotesis itu dijelaskan. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana prosedur dalam pengujian uji hipotesis ini. Nah, tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, biasanya saya bertanya, mana teori yang Anda bangun dan teori apa yang Anda temukan? Kalau dalam penelitian kuantitatif itu adalah teori apa yang Anda buktikan dan hasil pembuktiannya apa. Nah, itu yang biasa saya tanyakan khususnya pada bab 4. Dan di bab 5 tentang penutup, itu biasanya saya mencocokkan antara pertanyaan di rumusan masalah dengan di kesimpulan. Jika rumusan saudara dan saudari para calon sarjana itu rumusannya ada 2, maka di kesimpulannya juga harus ada 2. Tapi tidak hanya jumlahnya, tetapi konten pertanyaan di rumusan masalah saya akan cocokkan dengan di kesimpulan. Apakah rumusan masalah pertama sesuai dengan jawaban di kesimpulan. Kira-kira itu tips dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada calon-calon sarjana. Dan yang terakhir, biasanya saya memeriksa lampiran skripsinya. Di lampiran skripsi itu, pastikan saudara dan saudari calon sarjana yang harus dilampirkan yang pertama adalah kisi-kisi instrumen penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan saudari melampirkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian dan ada surat keterangan dari surat izin penelitian dan surat keterangan bahwa telah melaksanakan penelitian. Yang ketiga, biasanya yang saya cross check adalah kalau dia hasil wawancara, maka harus ada deskripsi hasil wawancaranya. Jadi selain ada pedoman wawancaranya, harus juga ada deskripsi hasil wawancaranya dan ditandatangani oleh orang yang kita wawancarai. Yang kedua, kalau dia dokumen, maka harus ada bukti dokumen dilampirkan. Misalnya kalau contohnya daftar hadir kah atau nama-nama peserta, biodata peserta itu harus ada di lampiran. Terus yang ketiga, biasanya yang saya cek di lampiran itu adalah jika Anda menggunakan lembar observasi, instrumen observasi, berarti ada lembar observasi dan harus ada deskripsi hasil observasinya. Gitu. Dan yang terakhir, jika Anda menggunakan angket atau kuesioner, instrumen kuesioner, maka di lembaran itu pastikan ada rekapitulasi para responden dalam bentuk tabulasi. Itu yang biasa saya lihat dan biasa saya cari dan biasa saya tanyakan kepada para calon sarjana. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Baik, jika masih ada penjelasan saya yang masih kurang dimengerti, bisa saudara dan saudari atau teman-teman para calon sarjana bertanya di kolom komentar pada channel YouTube ini. Terima kasih.